Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 487. Setelah bunyi bang, jejak tangan emas raksasa itu menghilang. Sekali lagi, jejak itu berubah menjadi gelombang doki murni dan kembali ke pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, rasa lemah yang terpancar dari tubuh Xiaoyan juga menghilang. Cahaya keemasan menghilang, dan Xiaoyan kembali ke wujud aslinya. Armor kuno naga dan phoenix terus menyelimuti tubuh Xiaoyan, memungkinkannya menghadapi perubahan mendadak kapanpun. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dengan susah payah. Baru kemudian ia mengangkat matanya dan melihat ke arah lain. Seketika, matanya tanpa sadar mengeras. Pada saat ini, terlihatlah bahwa si cantik es juga telah menarik tangannya yang lembut, putih, dan seputih giok. Pada saat yang sama, kelopak matanya perlahan terangkat. Mata biru esnya yang cantik perlahan terangkat. Tatapannya acuh tak acuh saat ia menatap Xiaoyan, yang saat ini sedang menatapnya. Tatapan kedua orang itu bertemu di ruang hampa dari kejauhan. Saat itu, Xiaoyan langsung merasakan aura yang sangat menakutkan menyelimutinya. Mereka baru saja bersentuhan, tetapi kekuatan mengerikan itu telah membuat tubuhnya sedikit goyah. Aduh, Xiaoyan, yang berdiri di ruang kosong, kehilangan pijakannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Setelah itu, ia kembali menstabilkan tubuhnya. Tatapan yang biasa ia gunakan untuk menatap wanita itu kini dipenuhi keterkejutan. Kekuatan wanita di depannya sungguh luar biasa menakutkan. Jelas, orang di depannya bukanlah seorang dodi elit biasa. Kekuatannya mungkin setara dengan para pemimpin 4 sekte besar. Dou di bintang 8. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak bergetar hebat. Dou di bintang ke-8. Level ini adalah puncak sejati dari wilayah barat. Tak disangka, ia telah bertemu dengan semua pakar top di wilayah barat dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak kedatangannya. Namun, ia tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Tepat saat Xiaoyan sedang berpikir dalam hati, si cantik es mendengus pelan. Ia sekali lagi mengangkat tangannya dan menunjuk Xiaoyan. Melihat si cantik es mengangkat tangannya sekali lagi, raut wajah Xiaoyan langsung berubah. Kakinya tanpa sadar mundur setengah langkah. Pada saat yang sama, doki di tubuhnya pun mengalir deras. Apapun motif pihak lain, jika dia ingin membunuhnya, Xiaoyan pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Bahkan jika pihak lain adalah dodi elit yang tidak ada tandingannya. Saudari Bing Shuang, jangan bunuh dia. Cederaku disebabkan oleh serangan balik Cihanyu yang hancur. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Lagi pula, dia sudah menyelamatkanku berkali-kali selama ini. Dia penyelamatku. Kau tidak boleh membunuhnya. Melihat saudari Bing Shuang di depannya telah memasang ekspresi ingin membunuh Xiaoyan, raut wajah cantik murung Kian-Kian langsung menjadi cemas. Ia buru-buru menggenggam tangan Bing Shuang yang terulur dan menekannya. Mulutnya pun buru-buru berteriak keras. Takut saudari Bing Shuang di depannya benar-benar akan membunuh Xiaoyan. Melihat betapa protektifnya murung Kian-Kian terhadap manusia bernama Xiaoyan di belakangnya, Bing Shuang tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Namun, ketika melihat raut memohon di mata wanita muda itu, senyum indah nan mengharukan bak bunga teratai salju di atas gunung es tanpa sadar tersungging di wajah cantiknya yang sedingin es. Melihat pemandangan ini, ekspresi cemas di wajah cantik murung Kian-Kian pun menghilang. Sekali lagi, digantikan oleh senyum riang. Ia kembali memeluk Bing Shuang di depannya. Pada saat yang sama, mulut kecilnya menempel di telinga Bing Shuang sambil terkikik. Hehe, aku tahu kalau suster Bing Shuang adalah yang terbaik. Mendengar ini, senyum kembali tersungging di wajah cantik Bing Shuang. Matanya yang indah terpejam pelan, seolah ia sedang menikmati reuni dengan wanita muda itu saat ini. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tak kuasa menahan desahan panjang di dalam hatinya. Dari kelihatannya, semuanya seharusnya baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum tipis. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan doki yang telah beredar di sekujur tubuhnya dengan cepat kembali ke pusaran di dalam tubuhnya. Namun, pada saat berikutnya, ketika Bing Shuang membuka matanya lagi, mata biru es yang indah itu masih dipenuhi dengan ketidakpedulian yang sama seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, ia mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Pilar doki yang sangat cepat melesat ke arah tubuh Xiaoyan seperti kilat. Aduh, begitu Xiaoyan tersadar, mata hitam pekatnya tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Ekspresi wajahnya pun berubah drastis. Seluruh tubuhnya membeku di tempat.
Bahkan napas dari hidungnya pun terhenti. Detik berikutnya, Murong Qian, yang sedang memeluk Bing Shuang, juga dengan cepat menyadari gerakan tangan Bing Shuang. Seketika, senyum yang baru saja muncul di wajah cantiknya langsung memucat. Wanita muda itu dipenuhi kecemasan saat ia buru-buru meronta melepaskan diri dari pelukan Bing Shuang di depannya. Ia segera berbalik dan menatap Xiaoyan di belakangnya. Sepasang matanya yang berair kini benar-benar merah. Air mata sebening kristal terus menggenang di pelupuk matanya, seolah bisa jatuh kapan saja. Pada saat ini, hati Xiaoyan tertegun sejenak sebelum ia segera pulih. Ketika ia melihat tubuhnya sendiri, ia tidak menyangka bahwa ia akan sepenuhnya selamat dari serangan si cantik es itu. Pada saat yang sama, Murong Qian juga memperhatikan ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan saat ini. Seketika, batu besar yang terangkat tinggi di hati wanita muda itu jatuh dengan suara keras. Karena Qian sudah bilang kau telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali. Ratu ini tidak akan mempermasalahkanmu yang menerobos masuk ke wilayah ratu ini lagi. Anggap saja ini sebagai bentuk kompensasi lain dari ratu ini kepadamu. Lagi pula, jalan ini dipinjam oleh gadis kecil ini. Tepat ketika Xiaoyan dan Murong Qian tertegun, suara Bing Shuang yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan dan Murong Qian langsung tersadar. Ternyata Bing Shuang tidak berniat membunuh Xiaoyan. Memahami hal ini, Xiaoyan dan Murong Qian tak kuasa menahan napas lega. Di saat yang sama, Xiaoyan pun mengerutkan kening. Dari kata-kata Bing Shuang tadi, Xiaoyan tidak begitu mengerti kompensasi yang ia sebutkan. Tepat saat Xiaoyan hendak bertanya, fluktuasi doqi yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan. Di hadapan fluktuasi doqi ini, bahkan tubuh Xiaoyan pun tanpa sadar sedikit gemetar. Doqi itu langsung menembus tubuh Xiaoyan dan menyapu langit. Bersamaan dengan doqi yang keluar dari tubuh Xiaoyan, aura Xiaoyan pun meningkat pesat. Dalam beberapa tarikan napas, kekuatan Xiaoyan yang baru saja memasuki tahap tengah level kaisar setengah bela diri bintang 5 telah sepenuhnya stabil. Namun, kekuatan yang mengisi doqi itu jauh dari terbatas pada ini. Saat doqi itu terus memancar, aura Xiaoyan juga meningkat pesat, hingga mencapai level kaisar setengah bintang ke-6. Bab 488. Berkat kekuatan Guyu, Xiaoyan tak terbendung dalam angin dingin kali ini. Di bawah suhu api pembeku tulang yang luar biasa tinggi, angin dingin itu bahkan tak sempat mendekati Xiaoyan. Ia terisolasi di ruang hampa 100 kaki dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, kecepatan langkah Xiaoyan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Di bawah bimbingan Guyu, Xiaoyan muncul di balik awan remang-remang dalam beberapa jam. Awan di langit sangat tebal. Di tempat ini, jika orang biasa melihat dengan mata telanjang, mereka tidak akan bisa melihat dengan jelas lebih dari 1 meter jauhnya. Saat itu, ketika api dingin tulang putih pekat menyelimuti mata Xiaoyan, dunia di bawahnya perlahan menjadi jelas. Di bawah awan, terbentang dunia es yang tertutup salju. Lapisan salju yang tebal menandakan betapa sunyinya tempat ini. Karena cahaya redup, salju di tanah tampak kelabu. Sekilas, orang bahkan tak akan bisa mengenali bahwa itu salju. Awan putih keabu-abuan dan dunia yang suram tampak agak janggal jika dibandingkan dengan dunia luar. Jika orang awam melihat pemandangan ini, kemungkinan besar mereka akan mengira ini adalah gurun. Saat itu, Xiaoyan, yang berada tinggi di langit, tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat pemandangan di bawah. Lupakan orang lain. Bahkan ia pun tidak percaya bahwa ini adalah lokasi air mancur dingin rohes. Hanya dengan melihat pemandangan yang sunyi ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia bertanya pada Guyu sambil merasa ragu. "Gu tua, apakah kau yakin disinilah letak mata air dingin roh es?" "Hehe, sobat kecil, santai saja. Indra perasa orang tua ini tidak akan salah. Disinilah letak mata air dingin roh es." Guyu terkekeh dan berbicara dengan nada yang sangat yakin. Meskipun begitu, kerutan di dahi Xiaoyan tidak mereda. Matanya berputar saat ia bertanya lagi pada Guyu. "Namun, ki dingin di dunia ini tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Aku sama sekali tidak merasakan aura yang berbeda. Kecuali," di akhir kata-katanya, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit, dan cahaya terang melintas di mata putihnya. "Hehe, tebakanmu benar. Meskipun mata air dingin roh es tidak berada di tanah bersalju ini, ia berada di bawah tanah bersalju. Selama seseorang bisa masuk ke dalam tanah, seseorang akan dapat melihat mata air dingin roh es. Titik ini mirip dengan retakan di dinding timur, yang juga berasal dari bawah tanah. Mengenai sumber angin dingin, orang tua ini yakin itu adalah mata air dingin roh es. Pada saat ini, Guyu perlahan-lahan menarik kembali candaannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan.
Setelah kata-kata Guyu terdengar, ekspresi berapi-api muncul di wajah Xiaoyan sekali lagi. Dengan satu pikiran, doki dalam tubuh Xiaoyan langsung terkumpul di telapak tangannya. Sosoknya melesat dan muncul di atas tanah bersalju. Ia mengangkat telapak tangannya dan membengkokkan jari-jarinya membentuk cakar. Berniat mencakar tanah bersalju di bawahnya tanpa ampun. Tunggu. Namun, saat cakar Xiaoyan hendak mendarat, Guyu yang ada di dalam tubuhnya tiba-tiba berbicara dan dengan paksa menghentikan Xiaoyan. Cakar yang hendak mendarat tiba-tiba berhenti di udara. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah. Ia mengerutkan kening dan bertanya pada Guyu dengan suara berat. Pak Tua, ada apa, nak? Sebelum kau bertindak, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Mata air dingin roh es di sini jelas sudah ada pemiliknya. Kalau kau bertindak sesuka hati, aku khawatir kau akan diburu oleh pemilik mata air dingin roh es. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Nada bicara Guyu terdengar sedikit serius. Apakah wanita itu bernama Bing Shuang? Bagaimana menurutmu? Mata Xiaoyan tanpa sadar mengeras setelah mendengar ini. Jika memang begitu, kemungkinan besar akan merepotkan. Dianggap sebagai musuh oleh seorang ahli transformasi asal jelas bukan masalah kecil bagi siapapun, terutama Xiaoyan, yang sudah menyimpan dendam terhadap 4 sekte besar. Jika ia menyinggung ahli seperti itu, kemungkinan besar bahkan Guyu pun tak akan berdaya untuk terus melindunginya. Xiaoyan mengangguk. Sialan, masalahnya ada di depan mataku. Apa aku harus menyerah begitu saja? Kemarahan tak terbendung di hati Xiaoyan saat memikirkan hal ini. Ia mendengus dingin, dan api surgawi putih pekat langsung menyembur keluar dari pori-porinya. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah berubah menjadi sosok yang berapi-api. Pak Tuagu, bisakah kau cari tahu di mana wanita itu sekarang? Hei, bocah nakal. Apa kau mencoba merebutnya dengan paksa? Cara ini tidak bijaksana. Sebaiknya kau tinggalkan mereka dulu. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada mata air dingin roh es, mereka akan langsung teringat padamu. Ketika saat itu tiba, tapi tidak ada cara lain selain ini. Perkataan Guyu belum memudar ketika Xiaoyan mendesah tak berdaya dan berbicara. Hei, bocah nakal. Siapa yang bilang tidak ada jalan lain? Namun, Guyu terkekeh saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan tertegun. Ia tak bisa menahan rasa bingung. Guyu terkekeh lagi dan melanjutkan. Berdasarkan indraku, kedua gadis kecil itu tidak terlalu jauh dari kita. Kalau kau berani merebut mereka, kujamin kedua gadis kecil itu akan tiba di sini sebelum kau bisa mendapatkan air mancur beku roh es. Saat itu tiba, kau akan benar-benar celaka. Tidak hanya kamu akan diburu oleh seorang ahli, tetapi bahkan perasaan gadis-gadis itu padamu juga akan terhapus. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening tak berdaya ketika mendengar paruh pertama kata-kata Guyu. Namun, sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar berkedut ketika mendengar kalimat terakhir. Ia memutar matanya tanpa daya, mengerutkan bibir, dan berbicara dengan suara berat. Gutua, katakan saja apa caranya. Selama aku bisa mendapatkan mata air dingin roh es, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hei, bocah nakal. Apa kau masih tidak mau mengakuinya? Guyu terkekeh mendengarnya. Ia segera menarik kembali senyumnya dan berkata, metode ini tidak sederhana. Metode ini tidak sulit atau mudah. Namun, yang terpenting adalah Anda harus membayar mahal. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Guyu. Cara yang bisa membuat Guyu berbicara seperti itu sepertinya sangat sulit. Gutua, katakan saja, selama aku bisa mendapatkan mata air dingin roh es, wajar saja aku harus membayar harganya. Serang aku. Xiaoyan perlahan menyipitkan matanya. Tubuhnya bergetar saat ia berdiri di udara. Wajahnya menunjukkan ekspresi tegas saat ia berbicara dengan nada nyaring dan tegas. Haha, bagus. Aku suka karaktermu yang tegas ini. Kau mampu mengorbankan dirimu sendiri untuk mencapai tujuanmu. Aku yang dulu tidak salah menilaimu. Ayo, nada bicara Guyu sengaja berubah serius saat ia berteriak pelan. Setelah itu, ia kembali terdiam. Aduh. Keheningan Guyu membuat Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit ragu. Harga yang ia pikirkan tampaknya tidak sampai ke kepala Guyu. Namun, Xiaoyan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah pada saat berikutnya. Setelah Guyu terdiam, api putih pekat di dalam tubuhnya dan dokinya yang kuat mulai menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, api putih pekat yang menempel di permukaan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Seketika, aura dingin menakutkan yang membuat jiwa Xiaoyan bergetar turun ke kepala Xiaoyan. Ini adalah harganya. Bab 489. Xiaoyan perlahan mundur dari kondisi kultivasinya, sementara angin dingin bersiul di langit. Tak lama kemudian, ia memutar dan meluruskan tubuhnya.
Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar menyunggingkan senyum saat ia merasakan sensasi berlimpah yang terpancar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, ia mengepalkan kedua tangannya rata-rata. Tubuhnya bergetar hebat saat tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dari tubuh Xiaoyan. Di bawah tekanan aura ini, ruang kosong di sekitar tubuh Xiaoyan tanpa sadar terdistorsi. Tekanan yang besar dan dahsyat itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada Xiaoyan sehari sebelumnya. Seorang kaisar setengah bela diri bintang 6 memang bukan seseorang yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan kaisar setengah bela diri bintang 5. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dalam hati ketika melihat situasi aneh di sekitarnya. Tak lama kemudian, matanya berbalik. Kegembiraan yang baru saja muncul di wajahnya dengan cepat diredam oleh Xiaoyan. Sepasang mata hitam pekatnya yang tanpa riak menatap Bing Shuang, yang berdiri tak jauh dari Xiaoyan. Junior Xiaoyan berterima kasih kepada senior atas kebaikanmu yang luar biasa. Meskipun pihak lain itu memang memiliki wajah seorang wanita muda yang dapat menjungkir balikan dunia, Xiaoyan tentu saja mengerti bahwa dengan mampu berlatih sampai tingkat seperti itu, pihak terakhir layak menerima panggilan hormat Xiaoyan kepadanya sebagai tetua, tanpa memandang apakah itu dalam hal kekuatan atau usia. Tidak perlu berterima kasih padaku. Raja ini sudah mengatakan bahwa ini adalah kompensasi dan juga bisa dianggap sebagai hadiah. Karena kau sudah memasuki pegunungan Silin dan memperoleh kekuatan, silakan pergi. Mendengar ini, mata indah Bing Shuang melirik Xiaoyan. Tak lama kemudian, ia berbicara dengan suara dingin. Saat kata-katanya terdengar, Bing Shuang melambaikan lengan bajunya. Angin dingin berhembus saat ia bersiap pergi bersama Murong Qian-Qian. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening mendengar kata-kata Bing Shuang. Ekspresi khawatir muncul di antara alisnya. Bukannya ia enggan meninggalkan tempat ini, tetapi meskipun ia telah mencapai kaisar setengah bela diri bintang ke-6, ia tetap tidak mungkin melewati pegunungan Silin sendirian. Tanpa bantuan Guyu, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk memasuki pusat pegunungan Silin. Apalagi melewati tempat ini. Jangan bilang kau tidak ingin pergi dan masih ingin mengganggu kian-kianku. Melihat Xiaoyan mengerutkan kening, Bing Shuang berkata lagi dengan dingin. Kali ini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya telah turun drastis. Nak, jangan berpikir kau memenuhi syarat untuk berbicara dengan raja ini, hanya karena kau telah mencapai kaisar setengah bela diri bintang 6. Jangan lupa, raja inilah yang membantumu meningkatkan kekuatanmu. Suara yang dipenuhi ketidakpedulian itu bergema sekali lagi. Seluruh dunia bergetar pelan saat ini. Di antara langit dan bumi, es transparan perlahan terbentuk seiring perubahan suasana hati Bing Shuang. Semua es yang tajam diarahkan ke Xiaoyan. Kilatan dingin yang terpantul seolah membuat suhu di tempat ini semakin dingin tanpa disadari. Ekspresi wajah Xiaoyan dengan cepat berubah serius saat dia melihat es yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ia tidak ragu bahwa es-es biasa ini akan mampu menghancurkan semua tekniknya. Menghadapi es-es ini, kemungkinan besar ia tidak akan mampu bertahan sedetik pun. Sambil memanggil Guyu dalam hati, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke Bing Shuang dengan ekspresi muram. Saat hendak berbicara, Murong Qian-Qian, yang berdiri di samping Bing Shuang, kembali maju. Tubuhnya yang ramping berdiri di hadapan Bing Shuang. Wajah cantiknya yang tadinya dipenuhi senyum kini memucat kembali. Mata indahnya yang berkaca-kaca segera menatap Bing Shuang. Tangannya yang halus bak giok menggenggam erat lengan Bing Shuang yang seindah akar teratai. Pada saat yang sama, ia buru-buru berteriak, "Saudari Bing Shuang, jangan takut dengan angin ini. Saudari Bing Shuang, bukannya kau tidak tahu betapa menakutkannya angin dingin ini? Sekarang Cihanyu sudah hancur. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa melewati sini kalau kau memintanya pergi sendiri?" Mata indah Bing Shuang terbuka perlahan ketika mendengar ini. Ia menatap wanita muda di depannya. Ia tanpa sadar mendesah dalam hati ketika menyadari kepahitan tersembunyi di mata indah wanita itu. Seketika, ekspresinya tidak berubah saat ia menatap Xiaoyan. Matanya menyipit saat ia berbicara dengan suara berat. Kudengar dari Qian-Qian bahwa kau telah menutup retakan di dinding timur sebelumnya. Karena kau mampu menutup retakan itu, kurasa seharusnya tidak sulit bagimu untuk melewati pedalaman pegunungan Silin. Ekspresi di mata Xiaoyan langsung mengeras ketika mendengar kata-kata Bing Shuang. Ia tidak menyangka bahwa Murong Qian-Qian sudah memberitahu wanita di depannya tentang hal ini. Jantungnya tanpa sadar menegang. Xiaoyan langsung mengalihkan pandangannya ke arah Bing Shuang. Di saat yang sama, wajah Bing Shuang yang acuh tak acuh itu memancarkan kilatan dingin. Mata Xiaoyan perlahan menyipit saat melihat ini. Ekspresi tegas muncul di wajahnya saat ia berkata, "Senior, tolong jangan bicara lagi. Senior, tak perlu bicara lagi."
Memberiku kesempatan ini saja sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Aku akan menjalani sisa perjalanan ini sendiri. Selamat tinggal. Suara Xiaoyan baru saja terdengar saat dia berbalik dan terbang menuju langit barat. Xiaoyan, tunggu. Tepat saat Xiaoyan berbalik, Murong Qianqian memanggil Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya dan menoleh untuk menatapnya. Pada saat yang sama, Murong Qianqian juga menatap Bing Shuang. Ekspresi wajahnya yang cantik tampak agak cemas saat ia buru-buru berbicara kepada Bing Shuang. Suster Bing Shuang, Nona Murong, tidak perlu. Saya sendiri sudah cukup untuk sisa perjalanan ini. Selain itu, terima kasih Nona Murong telah membawa saya ke pedalaman Silin. Namun, tepat saat kata-kata Murong Qianqian terucap, suara tenang Xiaoyan segera terdengar. Detik berikutnya, ketika Murong Qianqian segera menoleh ke arah Xiaoyan, kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak udara kosong. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi aliran angin yang langsung menghilang di hadapan Bing Shuang dan Murong Qianqian. Wajah cantik Murong Qianqian langsung berubah saat melihat Xiaoyan menghilang. Mulutnya yang kecil terbuka sedikit, tetapi kata-kata di mulutnya tak mampu terucap. Melihat ke arah Xiaoyan pergi, mata wanita muda itu tanpa sadar berkilat khawatir. Keterkejutan yang mendalam juga muncul di wajah Bing Shuang yang sedingin es saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali kelincahan do skill yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya. Namun, dengan levelnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali kelincahan do skill yang sangat terkenal di seluruh wilayah barat ini? Langkah kepunahan langit. Tak heran kau punya kemampuan untuk melawan Kaisar setengah bintang 9. Jika kau menguasai langkah kepunahan langit, kau pasti bisa mencapai ini. Sudut mulut Bing Shuang tanpa sadar menyunggingkan senyum saat ia menyaksikan Xiaoyan menghilang di terpa angin dingin. Ia bergumam dalam hati. Segera, ia menarik tangan Murong Qianqian, yang wajahnya dipenuhi kepahitan tersembunyi. Tubuhnya bergerak dan ia pun terbang ke arah barat. Karena langkah kepunahan langit ada di tubuhmu, sepertinya kau bukan anggota 4 sekte besar. Xiaoyan, nama ini sepertinya agak asing. Mungkinkah itu mereka? Saat terbang, Bing Shuang mengerutkan kening dalam diam. Hatinya tampak sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Apalagi ketika ia memikirkan mereka, ekspresi di matanya langsung berubah muram. Bab 490. Mendesis. Di tengah angin dingin yang menusuk, Doki dalam tubuh Xiaoyan, yang telah pulih kembali ke puncaknya berkat terobosannya, berulang kali keluar dari tubuhnya seolah-olah gratis. Api surgawi yang cemerlang melilit seluruh tubuh Xiaoyan, mengubahnya menjadi manusia api. Suhu tinggi di langit dan angin dingin di sekitarnya saling beradu. Tak seorang pun mau menyerah. Xiaoyan pasti menderita kerugian sepihak akibat tekanan seperti ini. Lagi pula, angin dingin di dunia ini tak berujung. Jika ia ceroboh, kecepatan Xiaoyan bisa terpengaruh. Untuk melawan angin dingin ini, Xiaoyan terpaksa mengerahkan doki di dalam tubuhnya secara besar-besaran untuk melawan dingin. Hasilnya adalah aura Xiaoyan perlahan-lahan melemah. Saat Xiaoyan mendekati wilayah tengah pedalaman Silin, ia merasakan angin dingin di antara langit dan bumi menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ia sudah menempuh perjalanan sehari, tetapi lebih dari separuh doki di tubuhnya telah terkuras. Jika ini hari biasa, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan menghabiskan 1/10 pun doki di dalam tubuhnya meskipun ia telah bepergian siang dan malam selama sebulan penuh. Apalagi yang perlu dibicarakan tentang situasi saat ini. Ekspresi wajah Xiaoyan pun makin lama makin serius saat ia menghadapi angin dingin yang menerkam dari segala arah bagi serigala ganas. Jika ini terus berlanjut, ia akan mati beku sepenuhnya oleh angin dingin akibat kelelahan dokinya sebelum ia bisa mencapai area pusat pedalaman Silin. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak ingin diterima Xiaoyan. Merasa tidak berdaya, Xiaoyan hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada Guyu yang ada di dalam tubuhnya. Jika orang tua ini tidak muncul, Xiaoyan benar-benar tidak ada harapan. Gu tua, jika kau terus berpura-pura mati, aku tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Gu tua, Xiaoyan mengerutkan kening. Ia terus memanggil Guyu dalam hati. Pada saat yang sama, doki di dalam tubuhnya melonjak keluar dengan cara yang lebih gila lagi. Langkah kepunahan langit di bawah kakinya dilepaskan hingga batasnya. Kecepatan yang mengerikan itu membuat Xiaoyan tampak seperti sambaran petir tak terlihat di langit. Meski begitu, Xiaoyan masih belum mampu melewati pedalaman pegunungan Silin sebelum dokinya benar-benar habis. Hehe, anak kecil. Bukankah kamu dengan percaya diri mengatakan bahwa kamu bisa berjalan sendiri? Kenapa kamu kehilangan kepercayaan diri sekarang? Akhirnya, saat Xiaoyan hendak menyerah, tawa mengejek Guyu datang dari tubuh Xiaoyan. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung mengeras ketika mendengar suara familiar ini.
Harapan kembali muncul di hatinya saat ia buru-buru berbicara dengan penuh semangat kepada Guyu. Pak Tua Gu, sekarang sudah tidak ada waktu untuk bercanda. Kalau kau tidak bertindak, hidupku yang singkat ini kemungkinan besar akan berakhir di sini. Guyu tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat mendengar suara Xiaoyan yang tanpa air mata. Ia terus menggoda. Ada apa, Kaisar Api Agung kita? Sosok yang sangat hebat. Bahkan api surgawi pun tak mampu berbuat apa-apa. Akan benar-benar berakhir dengan kematian di dunia es dan salju hari ini. Hah! Hahaha! Xiaoyan merasa semakin tak berdaya ketika mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya saat ia berbicara kepada Guyu dengan ekspresi muram. Aku penasaran. Benda aneh apa yang ada di tempat ini? Benda itu benar-benar bisa memancarkan aura dingin yang begitu menakutkan. Bahkan api surgawiku pun kesulitan memadamkannya. Kalau bukan karena ini, aku tidak akan berakhir dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Xiaoyan segera berteriak getir dalam hatinya saat merasakan angin dingin yang menakutkan. Sejak Xiaoyan mulai berlatih, api surgawinya bisa dikatakan selalu berhasil. Bahkan ketika menghadapi lawan yang kekuatannya jauh melebihi Xiaoyan, api surgawinya masih mampu membantu Xiaoyan. Namun, kini, api surgawi Xiaoyan telah dikalahkan untuk pertama kalinya dalam menghadapi udara dingin ini. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan yang tak mampu ia lawan. Tentu saja, jika api pembeku tulang adalah tubuh utamanya, hasilnya tentu akan berbeda. Namun, Guyu yang berada di tubuh Xiaoyan tampaknya tidak berniat ikut campur. Hehe, bocah bau. Aneh kalau kau bisa dengan mudah menahan angin dingin ini. Guyu yang berada di tubuh Xiaoyan pun tertawa mendengar ucapan Xiaoyan yang agak muram. Xiaoyan terkejut tanpa sadar ketika mendengar ini. Ia sedikit mengernyit dan bertanya pada Guyu dengan suara tegas. Pak Tua Gu, apa maksudmu dengan ini? Bocah. Apa kau tidak mencari benda itu? Jujur saja. Keberuntunganmu sangat bagus. Aku baru memberitahumu tentang itu sebelum kau memasuki gunung. Tapi, kau malah menemukannya begitu cepat setelah memasuki gunung. Lagi pula, benda itu bisa dibilang ada tepat di depanmu sekarang. Guyu tertawa pelan. Kata-katanya tanpa sadar mengungkapkan sedikit keterkejutan atas keberuntungan Xiaoyan yang luar biasa. Di saat yang sama, ekspresi rumit tanpa sadar muncul di hatinya. Pak Tua Gu, Junior ini berharap kamu bisa bicara dengan jelas. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya saat ini. Wajah Xiaoyan dipenuhi kekhawatiran saat mendengar tawa lembut Guyu. Hatinya dipenuhi ketidakpastian yang tak tertandingi tentang kata-kata ambigu ini. Hehe, sepertinya kau benar-benar tidak bisa mengingatnya. Kalau begitu, izinkan aku mengingatkanmu lagi. Pil roh es. Kata-kata Guyu baru saja terucap ketika ekspresi wajah Xiaoyan langsung mengeras. Tubuhnya, yang sedang melesat cepat ke depan, juga terhenti di ruang hampa. Pada saat ini, bahkan seluruh dunia pun terhenti sejenak. Saat ini, badai dahsyat telah bergolak di hati Xiaoyan. Sukacita dan kejutan yang tak berujung bergelora di hatinya bagai gelombang pasang. Naik turun silih berganti. Setelah Guyu mengingatkannya, Xiaoyan segera mengerti hal apa yang disebutkan Guyu. Itu adalah sesuatu yang dapat menekan api surgawi di dunia. Itu adalah sesuatu yang lahir dan dipelihara oleh dunia. Itu dianggap sebagai energi terdingin di dunia. Cairan dingin roh es. Roh es cairan dingin. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan akhirnya berbicara dengan jeda di antara setiap katanya. Cairan dingin roh es adalah bahan obat terpenting untuk menyempurnakan pil roh es. Di saat yang sama, cairan dingin roh es juga merupakan hal terpenting yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menelan api surgawi. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa dengan kelangkaan benda ini, kemungkinan besar ia hanya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dengan pergi ke beberapa balai lelang besar. Namun, ia tidak menyangka bahwa harta karun alam semacam ini ternyata berada di pedalaman pegunungan Silin. Tidak mengherankan jika angin dingin di pedalaman pegunungan Silin dapat menekan api surgawi yang paling dibanggakan Xiaoyan. Berdasarkan apa yang dikatakan Guyu, benda itu ada tepat di depan Xiaoyan. Mungkinkah? Pak Tua Gu, maksudmu cairan es roh es itu ada di dalam angin dingin ini? Bersambung ke bab selanjutnya.